Bab 3361, Perlakuan Khusus. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Hei, dalam keadaan seperti itu, Peri Yingxia tercengang oleh beberapa petir spiritual Yesuan, dan roh petir yang tak terlihat menyelimuti otak, dan itu sama sekali tak tertandingi di kepalanya. Yesuan hari ini telah memasuki level ke-10 dari hari pertama lubang, jauh dari yang sebanding sebelumnya, roh guntur dan kilat bahkan lebih kuat. Meskipun kultivasi Peri Yingxia lebih kuat darinya, ia telah mencapai level ke-11 dari penyempurnaan agung tingkat ke-9 Suan Tuang. Hanya satu langkah dapat memasuki dunia ke-12 dan menjadi level vulgar. Karakternya hilang. Meski begitu, dalam menghadapi guntur spiritual Yesuan yang dipadatkan dengan 7 level kekuatan spiritual, ia masih sengsara, dan seluruh orang menjadi gila. Adegan ini tercengang oleh debu yang bebas dan menantu istana serta tawanan perang lainnya di bawah tanah. Itu adalah putri kecil dari suku Choi, seperti Medusa, dan para patriark lainnya dari Federasi Alam Semesta Kedua. Warnanya, kekuatan Peri Yingxia sudah jelas bagi semua orang. Sebelumnya, naga-naga muda turun dari langit, dan momentumnya seperti pelangi. Seperti peri sungguhan, cahayanya terlalu menyilaukan, dan orang-orang tidak berani menatap lurus dan membakar mata mereka. Namun saat ini, Yesuan, yang sudah terikat, tidak hanya mudah keluar dari masalah, tetapi juga melakukan serangan balik instan. Para penonton yang tidak menunggu perang telah kembali ke dunia, dan mereka telah melakukan serangan balik ke tanah, dan beberapa petir tak terlihat telah meledak. Dalam sekejap mata, Peri Yingxia menjadi wanita gila yang membenci kemarahan. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan tingkat pembalikannya terlalu menakjubkan. Tidak seorang pun dapat menerimanya untuk sementara waktu, dan setiap orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri benar-benar lumpuh. Pembalikan semangat. Tidak menunggu keganasan mulut Peri Yingxia, Yesuan telah bersinar dalam kehalusan pria itu, dan dia tidak ragu untuk memulai kekuatan supernatural yang baru saja dikuasainya belum lama ini. Saat sumber spiritual pikiran yang menggantung di udara pikirannya mengalir liar, roh perkasa dari roh agung itu langsung dilepaskan, tak terlihat dan rendah, tetapi dalam sekejap ia terbungkus di depan Peri Yingxia. Perisai jaring dari tali jiwa terbentang. Bahkan banyak duri tajam yang menyembur di antara pori-pori perisai tidak pernah terlewatkan. Mereka ditutupi oleh kekuatan spiritual tak kasat mata ini, yang langsung memengaruhi domain internalnya dan membentuk beberapa misteri. Efek pembalikan. Booming, panggil, hei, energi menderu dari energi itu terdengar seperti gelombang pasang, disertai dengan suara menusuk dari suara yang menghancurkan. Perisai jaring besar itu baru saja direntangkan, dan itu diblokir di depan Peri Yingxia, dan bilah tajam ditembakkan di celah itu. Tetapi pada saat ini, di bawah semangat kinerja Yesuan untuk membalikkan kekuatan para dewa, semua ini telah diputar ulang, dan duri-duri tajam dari celah perisai jaring tiba-tiba ditarik dan hilang. Seluruh perisai jaring besar yang baru saja direntangkan juga merupakan penarikan ke dalam sesaat, dan bentuk Peri Yingxia sepenuhnya ditutupi oleh kap mesin. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan itu aneh dan tidak dapat dijelaskan. Istana di bawah tanah dan yang bebas debu dan orang-orang lain hanya merasakan bahwa ada bunga di depan mereka, dan mereka membenci kemarahan, dan Peri Yingxia yang menggigil, bentuknya sudah seperti ikan di kantong jaring, seluruh tanah terperangkap oleh perisai jaring biru yang diubah oleh belitan. Pengendalian diri untuk hidup dan melepaskan diri hanyalah sebuah interpretasi yang sempurna. Dan semua orang sedang menonton. Ya Tuhan, itu adalah jenis kekuatan magis. Kekuatannya sangat aneh. Semua serangan dibalik. Awalnya diarahkan kepada penyanyi dan tuan, tetapi akhirnya berbalik kembali ke dirinya sendiri. Ini terlalu salah. Sepertinya meremehkannya. Ya, selain harta yang berat, penyanyi rubah memiliki kekuatan magis yang kuat dan aneh. Perang telah menjelaskan masalahnya. Hanya ketika gua itu pertama, penindasan tahap ke-9 dari ruang suci dapat diselesaikan. Peri Yingxia, ini bukan hanya alam lintas batas, celah antara dua dunia besar, seperti celah di langit, diabaikan olehnya. Petik 2, itu melawan langit, dan rubah yang lebih muda benar-benar salah satu dari dua generasi umat manusia. Mereka telah menangkap Peri Yingxia. 4 generasi jenius yang baru-baru ini lahir oleh Teran sebagian besar adalah saingan mereka. Itu adalah dewa perang yang tak terkalahkan yang masih berada di kam-kam pemahaman. Apa yang masih kau lakukan? Lupa apa yang dikatakan bos sebelumnya. Dia bertanggung jawab atas penindasan.
Kami bertanggung jawab atas pencarian dan penangkapan tawanan perang. Ini adalah salah satu dari 4 generasi besar generasi muda generasi Terran. Terlalu langka untuk dilewatkan hari ini. Tidak ada kesempatan untuk merasakan rasa ini. Wajahnya tercengang, dan orang-orang di tanah membicarakannya. 8 King Kong bahkan lebih bersemangat. Akhirnya, mereka bergegas ke puncak ruang kosong tempat Ye Xuan berada. Sebelum dan sesudah Ye Xuan memberi perintah, beberapa orang sangat terampil menyebutkan kantong jaring biru, membawa Peri Yingxia ke tanah di bawah, dan dari waktu ke waktu, kata-kata mengancam, dan Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. Ganas, apa? Biarkan rubah itu bergegas, pemilik pulau tidak menyalahkanmu karena bukan laki-laki. Pada saat ini, Peri Yingxia berantakan, dan sosok itu terperangkap di kantong jaring biru yang diubah oleh jiwa yang berduka. Berjuang tetapi tidak sia-sia, hanya bisa terpana oleh salah satu dari 8 King Kong. Sudut kantong jaring mengangkat hidupnya ke tanah di bawah. Ini terlalu memalukan, Peri Yingxia meledak, dan menatap Ye Xuan di celah melalui kantong jaring biru, berteriak di mulut, benar-benar selesai. Perubahan pada jiwa penyihir dari kantong jaring biru adalah harta pribadinya. Itu telah disempurnakan dan disempurnakan. Itu dapat dikirim dan diterima dengan hati, tetapi saat ini, saya tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba saya akan mengembalikannya dan membungkus bentuk tubuh Peri Yingxia. Setelah penutupnya ketat, itu benar-benar di luar kendalinya. Kalau tidak, dia pasti telah terbebas dari pertama kali, gila, dan sekali lagi membunuh Ye Xuan. Dalam hal ini, Ye Xuan tahu bahwa keterikatan itu masih Peri Yingxia. Ye Xuan tidak pernah mengubahnya kembali menjadi pemurnian. Alasan mengapa dia sementara di luar kendali adalah karena roh bakat Ye Xuan telah membalikkan kekuatan magis. Efek misterius itu, dalam waktu singkat, membingungkan medan kekuatan harta karun ini sendiri, dan akan segera dikembalikan ke aslinya. Pada saat itu, Peri Yingxia akan dapat menarik kembali jaring harta karun yang terperangkap dalam bentuk dan mengembalikan kebebasan. Waktunya ketat, Ye Xuan harus bergegas ke sisi lain untuk mengembalikan tubuh yang bebas. Hasil pertempuran akan sepenuhnya diselesaikan, maka tugas kompetisi sistem telah diselesaikan dan dikirim. Peri Yingxia bahkan jika tidak mau, itu tidak membantu. Dengan pemikiran seperti ini, bentuk tubuh Ye Xuan telah jatuh ke tanah di bawahnya. Raksasa mes setinggi 10 kaki itu berdiri di depan Peri Yingxia yang tergeletak di tanah, melihat ke bawah dan berteriak, pelayanannya tidak memuaskan. Peri Yingxia mencibir lelucon. Mengapa Anda ingin melayani dan tidak memuaskan? Apakah Anda pikir Anda telah menekan kota utama pulau itu? Tetapi itu adalah cara yang jahat untuk menunggu kesempatan untuk menghitung. Pemilik pulau tidak memperhatikan momen itu, tetapi jika tidak, saya harus menangis. Mulutnya sangat keras, tetapi sayangnya, tuan kecil ini menghususkan diri dalam semua jenis ketidakpuasan. Tersentak, hei, Ye Xuan menyeringai dan tertawa. Ketika dia berbicara, jangkriknya sangat renyah dan keras, dan mereka tiba-tiba terjepret. Hei, setelah jatuh, Ye Xuan bahkan mengira bahwa kompetisi kaca belum selesai, dan awalnya mengira bahwa tugas kompetisi sistem telah selesai. Siapa tahu bahwa Peri Yingxia sangat sulit, dan dia tidak puas. Dengan kerutan di dahinya, Ye Xuan tidak berkata apa-apa, mengangkat tangan ke atas dan ke bawah, tanpa basa-basi mengambil beberapa gambar di pantatnya yang cantik, dan kemudian tampaknya merasa bahwa dia tidak mengangkat tangan, hanya mengambil tas jaring cian dan menyalinnya. Setelah melewati bentuk tubuhnya, dia membungkuk dan menekan ke tanah, dan mengambilnya satu persatu. Belum lagi, meskipun temperamen gadis ini tidak terlalu baik, tetapi tubuhnya sulit untuk diambil satu dalam sejuta mil, tidak mengatakan bahwa pantatnya yang cantik itu kaya dan lentur, dan rasanya cukup bagus. Anda dapat mengetahui dengan mendengarkan suaranya, renyah dan mentahnya sangat keras, dan tidak ada sedikit pun lemak, dan itu sangat ketat. Sambil ditepuk-tepuk, Ye Xuan berteriak dan menjawab, jika kamu masih mengaku sebagai pemilik pulau, kamu tidak akan bisa menyerah pada keberanian Tuan. Tuan muda ini harus memperbaiki temperamenmu yang tidak masuk akal hari ini, entah mengakui kekalahan, atau mengambil waktumu, pilih satu, kamu bisa melakukannya sendiri. Hei, setelah itu, Ye Xuan tidak lagi berbicara, tetapi tangannya belum berhenti, masih berjongkok di pantat cantik Peri Yingxia. Apa, biarkan rubah itu menyerbu ke arahmu, brengsek. Tuan pulau dan kamu bertarung bersama.
Ketika beberapa tembakan pertama jatuh, Peri Yingxia belum bereaksi. Seluruh orang itu tertegun dan jatuh ke dalam stagnasi untuk waktu yang lama. Kemudian, setelah teguran di mulut Ye Xuan, teriakan sudah terdengar. Sejak dia menarik keluar dari tenggorokannya, sosoknya berjuang dengan ganas. Itu benar-benar berirama. Sangat disayangkan bahwa semuanya sia-sia, dan kantong jaring Qian yang mengubah jiwa-jiwa tidak hanya sederhana untuk menutupi bentuk tubuhnya, tetapi sebelum masalah, kultivasi tubuh Peri Yingxia tidak dapat dimobilisasi. Tangan Ye Xuan tidak memiliki perlawanan. Yang terakhir menekannya dengan erat ke tanah dengan satu tangan dan tidak bisa bergerak. Adapun tangan Ye Xuan yang lain, itu tidak pernah berhenti. Semakin gembira Peri Yingxia, semakin ganas dia merokok. Untuk sementara waktu, suara renyah telinga semakin keras dan keras. Adegan ini terlalu berbeda. Apakah itu gerbang tingkat atas kehampaan atau orang kuat bertabur bintang dari Zhongmen, atau istana bebas debu di Ruang Ding, dan generasi orang lain? Tanpa kecuali, semuanya tercengang dan lamban. Itu tidak ringan, itu membatu secara kolektif. Peri Yingxia, salah satu dari 4 makhluk surgawi besar Teran, didorong jatuh oleh seorang pria besar di tanah. Di depan umum, pinggulnya diangkat, dan suaranya tidak hanya renyah dan lembut, tetapi juga samar dan samar. Irama, adegan seperti itu, bahkan jika Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu benar-benar tidak dapat dipercaya, tetapi tangan yang panas menghancurkan bunga, tetapi rubah bukanlah yang ganas secara umum, caranya terlalu terkejut. Itu adalah Xuanyuan Zijing dan Duanmu Xiaocha, Zhao Qianru Santou. Dan pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Meskipun mereka belum mengatakan apa-apa, mereka telah mengalihkan pandangan dan mengalihkan pandangan mereka. Mereka diam-diam berbalik dan tidak tahu bagaimana menghitung akun ini. Bimbingan tatap muka mereka, itu terlalu sombong. Namun, meskipun metode ini tidak terlalu khusus, efeknya umumnya tidak baik. Dengan temperamen Peri Yingxia, tidak mudah untuk tunduk dan berkompromi, tetapi saat ini, menghadapi Ye Xuan, cara alternatif ini menjadi ekstrim. Setelah dia menjerit dan menjerit sebentar, dia dengan cepat jatuh dan menggertakkan giginya. Pada saat berikutnya, otak Ye Xuan membunyikan nada perintah sistem yang familiar. Hei, selamat kepada tuan rumah, sistem bersaing untuk menyelesaikan misi. Dapatkan hadiah tuan rumah, pilih item penebusan dari toko pertukaran sistem pihak lain. Hei, selamat kepada tuan rumah, tugas kompetisi sistem telah selesai. Dapatkan hadiah sistem, salin semua informasi dari basis data sistem pihak lain tanpa syarat, dan pada saat yang sama merek kode sumber sistem, buat afiliasi. Ketika pikiran Ye Xuan membunyikan suara sistem, Peri Yingxia yang ditekan ke tanah olehnya jelas sama. Pada saat ini, wajahnya suram dan terlihat, dan yang hitam hampir meneteskan air dan bahkan berteriak. Dan suasana hati yang marah hilang, hanya menatap Ye Xuan dengan sedih, menggertakkan giginya. Kali ini, Peri Yingxia dapat digambarkan sebagai kerugian besar. Tidak disebutkan bahwa Ye Xuan ditekan oleh publik dan bahkan dipermalukan. Hanya barang pertukaran yang akan dipilih Ye Xuan untuk diambil dari toko pertukaran sistemnya, yang cukup baginya untuk minum sepanci. Ye Xuan secara alami tidak akan sopan, dan membayarnya setelah itu adalah urusan Peri Yingxia. Selain itu, karena kompetisi sistem gagal, sistem fagositosis tubuhnya akan dicap sebagai bawahan, dan akan selalu menyerah pada Ye Xuan, pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk berbalik. Untuk semua ini, Ye Xuan juga sangat menyadarinya, dan memahami kebencian antara dia dan Peri Yingxia. Saya khawatir itu sulit untuk diselesaikan, jadi saya tidak berencana untuk bersikap sopan. Memanfaatkan sistem untuk menghubungkan sistem dalam tubuh Peri Yingxia, menyalin semua informasi dan materi dalam basis datanya, dan meninggalkan kode sumber sistem untuk menentukan hak bawahan, Ye Xuan juga dengan bersemangat melihat melalui penyimpanan pertukaran sistem. Harta karun berharga tinggi pada dasarnya adalah semua hal yang perlu ditelan oleh sumbernya. Segera setelah itu, sebuah kristal yang disebut kristal kehidupan menarik perhatian Ye Xuan. Setelah meninjau sifat dan efek dari induk kristal kehidupan, dia langsung bersukacita, langsung mengabaikan harga pertukarannya yang mendekati astronomis, dan langsung memutuskan untuk membuat keputusan, itu dia. Alasan mengapa dia melihat sepotong kristal kehidupan ini adalah karena benda ini memiliki efek magis pada kelompok slim dari roh-roh jahat, yang memiliki efek besar dan tahan lama pada tingkat kehidupan. Akibatnya, kualitas kristal peri yang dibutuhkan Ye Xuan juga harus ditingkatkan secara signifikan,
yang merupakan salah satu masalah penting yang membuatnya sakit kepala dan belum terselesaikan. Kristal peri itu berasal dari makhluk yang disebut roh jahat Slime, yang merupakan kristalisasi kekuatan di hutan spiritual. Kristal ini juga merupakan salah satu energi kehidupan alami yang dapat diserap oleh kelompok proliferasi diri dunia. Roh jahat Slime adalah kelompok heterogen di alam semesta pertama, terlihat sangat jelek, permukaan tubuh mengeluarkan semacam cairan racun biru hitam, bahkan di alam semesta pertama para budak surgawi dan ratusan orang, kelompok ini itu milik keberadaan yang sangat tidak menarik. Pada awalnya, Yesuan merampok benteng luar angkasa dari roh-roh jahat kelompok Slim di alam semesta pertama, yang merupakan putra kemudian. Kompartemen bawah memiliki sarang cacing, yang seperti sarang lebah. Itu adalah telur busuk dari roh jahat Slim. Kelompok ini juga cukup terdiam untuk membangun sarang di benteng luar angkasa. Menurut perkiraan Yesuan, di bagian paling bawah terdapat sedikitnya puluhan juta siput, bahkan ada ratusan juta ekor, semuanya berbentuk kepala manusia, berdesakan satu sama lain, menyerupai sosok orang yang menyeramkan karena cacing-cacing dunia di benteng kehidupan membutuhkan pertumbuhan para elf dalam roh lendir. Yesuan kemudian memindahkan sarang cacing ramping di dasar kantung suci ke benteng kehidupan Longye. Kompartemen bawah. Di sana, sebuah ruang khusus dibuat untuk pengembangbiakan telur-telur ini, yang menyediakan energi pertumbuhan berkelanjutan bagi individu-individu kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam kelompok perkembangbiakan diri dunia. Sayangnya, meskipun pasokan kristal elf tidak menjadi masalah, laju pertumbuhan populasi perkembangbiakan diri dunia terlalu lambat, dan hanya tumbuh dari benteng kecil berdiameter 5 meter sebelumnya menjadi kastil raksasa berdiameter 20.000 meter. Mengenai pembentukan berbagai fasilitas di dalam keamanan, itu jauh dari sempurna. Karena alasan ini, Yesuan telah mencari semacam energi kehidupan vital yang dapat membuat kelompok perkembangbiakan diri cacing dunia Longye no tumbuh dengan cepat. Sayangnya, tidak ada buah. Tetapi hari ini, masalah ini akhirnya terpecahkan sepenuhnya. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan ibu kristal kehidupan. Kualitas, murni dan tanpa cacat. Khasiat, kristal energi evolusi kehidupan, dapat dengan cepat dan terus-menerus meningkatkan tingkat kehidupan kelompok roh jahat Slim. Apakah itu langsung digunakan? Saat Yesuan membuat keputusan, nada perintah sistem segera terdengar di benaknya, dan kemudian, kristal kuning keemasan tak beraturan seukuran kepalan tangan bayi muncul di tubuh Yesuan. Sistem fagositosisnya menakjubkan, bahkan pada tingkat Yesuan, itu jauh dari terlihat. Baginya, banyak fungsi dari seluruh sistem fagositosis ditutupi dengan tabir misterius. Misalnya, sekarang ibu kristal kehidupan emas ini jelas berasal dari sistem pengikatan Periyingxia, tetapi Yesuan tidak pernah melakukannya, itu secara otomatis muncul di tubuhnya, seperti transmisi, orang-orang Marvel. Ada banyak jenis produk pertukaran di toko pertukaran sistem, ada latihan, darah, dan berbagai senjata ajaib, mineral langka, dan bahkan senjata ajaib yang sudah jadi, obat dan sebagainya. Beberapa dari barang-barang yang dipertukarkan ini dibawa melalui informasi. Setelah dipertukarkan, mereka muncul langsung di pikiran, seperti latihan, termasuk beberapa darah yang dapat dikonversi dan kekuatan magis, dan pada dasarnya sama. Beberapa adalah benda nyata, seperti berbagai harta alam, mineral langka, dan obat-obatan ajaib. Hal-hal ini dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah bahwa sistem tersebut dibuat dalam bentuk konversi energi, seperti ramuan obat, senjata ajaib, dan beberapa mineral, ramuan, del. Karena sistem telah lama menyadari alam, selama ada cukup energi, dapat mengubah hal yang nyata. Yang lainnya adalah bahwa sistem tidak dapat dibuat dalam bentuk konversi energi. Objek fisik semacam ini pada dasarnya dikumpulkan secara sistematis dan ditempatkan di tempat penyimpanan uang. Ibu kristal peri emas yang dipilih oleh Yesuan termasuk dalam kolom ini. Itu sangat langka. Itu adalah sistem fagosit yang terikat oleh tubuh Yesuan. Tidak ada hal seperti itu di toko pertukaran terlampir. Gunakan sekarang. Sulit untuk mendapatkan ibu kristal kehidupan ini, Yesuan tidak bisa menunggu, bahkan jika sistem memberikan balasan positif. Kemudian saya menoleh ke kepala 8 Raja Kong dan yang lainnya, Tuan harus menutup lagi. Anda akan optimis tentang orang-orang ini. Adapun pembunuhnya, saya tidak perlu memperhatikannya. Ya, pelacur yang begitu ganas tidak jarang. Setelah itu, Yesuan melirik Periyingxia, yang sedang melotot padanya. Dia segera pergi bersama Suanyuan Zijing,
Duan Muti, dan Zhao Qianru. Istana itu tidak memiliki hati dan tidak ada debu, dan yang lainnya dari tawanan perang telah mengawasinya pergi. Untuk pesona dan penyimpangan Ye Xuan, mereka sekarang sedikit mati rasa. Ini baru saja mengakhiri retret dan menerobos alam besar. Apakah kedipan mata benar-benar datang lagi, dan membiarkan yang lain tidak hidup? Setelah waktu yang singkat, Ye Xuan dan Xuanyuan Xian dan kelompoknya sekali lagi datang ke gunung berapi pusat dan kembali ke dataran dasar gunung berapi. Ye Xuan tidak menunda terlalu lama, dan melambaikan tangan secara langsung, dan mengorbankan benteng kehidupan Long Ye di dunia abadi. Dataran dasar gunung berapi Ding cukup lebar, dan sekarang Long Ye tumbuh menjadi bentuk benteng berdiameter 10.000 meter, yang dapat dengan mudah ditampung di sini. Melihat Ye Xuan secara misterius membawa mereka kembali ke dataran dasar gunung berapi. Setelah tiba, mereka melambaikan tangan dan mengorbankan benteng ruang angkasa raksasa berdiameter 20.000 meter. Tampaknya cukup usang. Xuanyuan Zijing dan Duan Mu Xiaocha, Zhao Qianru, 3 orang penuh kabut, bertatap muka, mereka telah saling mendengar. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan dengan benteng ruang angkasa? Dan masih di dasar gunung berapi ini. Tampilan misterius itu pasti bukan hal yang baik, tetapi benteng luar angkasa ini juga terlalu dingin, haruskah disempurnakan lagi, dan akan dapat berlayar di langit. Bermain itu ya, bukankah kamu memiliki benteng bintang berdiameter 100.000 meter? Kelihatannya seperti guntur, namanya mendominasi, bagaimana dengan benteng 10.000 meter yang bobrok? Jika Nona Ben tidak tahu di mana harus membuangnya, aku merasa tidak nyaman ketika melihatnya. Aku benar-benar ingin mengendarainya untuk memulai Star Airlines. Aku takut akan ditertawakan oleh orang-orang. Petik 2. Kamu tidak meremehkan benteng luar angkasa ini. Itu adalah langit berbintang, dan ketiga alam semesta itu unik. Tidak ada titik koma. Melihat 3 tipu muslihat yang mengatakan bahwa benteng kehidupan Long Ye begitu tak tertahankan, Ye Xuan tiba-tiba memutar matanya dan menjawab tanpa amarah, jangan katakan benteng langit berbintang berdiameter 100.000 meter, yaitu, 10 kursi digunakan untuk itu, saya benar-benar tidak mungkin menjanjikannya, itu hanya kerugian. Suaranya melemah, dan dia hanya melambaikan tangannya. Pada saat ini, benteng kehidupan Long Ye, yang tergantung di dataran rendah di dasar gunung berapi, tiba-tiba bergetar hebat, diikuti oleh desahan perubahan. Dan tidak ada tanda-tanda ledakan hebat. Dalam ayunan penuh, hampir gila, dalam sekejap, Ye Xuan dan Xuanyuan Xian, 3 wanita tampak konyol. Sasha, boom, suara rendah dan terus-menerus teredam terus-menerus datang, disertai dengan pasir samar yang padat, yang memberi kesan bahwa ada ulat sutra yang tak terhitung jumlahnya makan, dan memakan daun murbei dalam sepotong murbei. Dengan munculnya suara-suara konstan ini, benteng kehidupan Long Ye, yang tergantung di tanah rendah jauh dari depan, dengan cepat mengembang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak hanya ekspansi volume, tetapi juga permukaan luar kapal berubah, tampaknya cukup usang sebelumnya, itu tampak seperti benteng besar yang akan hancur. Tetapi pada saat ini, saat volumenya mengembang dan mengembang dengan cepat, permukaan luar seluruh benteng berubah dengan cepat dan terus-menerus, seperti renovasi. Tidak, Long Ye tidak mungkin lagi disebut sebagai benteng besar. Lambung benteng besar yang disebut itu hanya berdiameter 10.000 meter, dan benteng raksasa itu hanya berdiameter 20.000 meter. Namun, Long Ye saat ini telah melampaui nilai ini. Hanya 10 poin pendek, diameter lambung yang hampir 20.000 meter dengan cepat meluas hingga hampir 30.000 meter. Itu seperti roti kukus yang dikukus, dan kecepatannya begitu cepat sehingga membuat orang meragukan mata mereka. Seluruh Long Ye tumbuh dari kelompok perkembangbiakan serangga dunia yang diperoleh oleh pelopor ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Awalnya mungkin hanya sedikit, dan kemudian seiring kelompok perkembangbiakan serangga dunia tumbuh dan berkembang, perlahan-lahan tumbuh seperti terumbu karang di dasar laut. Prinsipnya pada dasarnya sama. Ketika Ye Xuan mendapatkan Long Ye, ia telah tumbuh selama puluhan ribu tahun, tetapi diameter lambungnya hanya 5 km. Hanya dalam beberapa bulan, alasan mengapa Long Ye tumbuh menjadi benteng raksasa dengan diameter 20.000 meter adalah akar dari roh-roh jahat itu. Jika tempat itu dipindahkan ke sarang Dragonfield, ada selimut roh jahat baru yang lahir setiap saat, dan kehidupan Elf Crystal di dalam tubuh menyediakan energi kehidupan,
biarkan kelompok perkembangbiakan serangga dunia yang makmur ini berkembang biak dengan cepat, dan Long Ye sama sekali tidak mungkin memiliki skala sebesar itu. Tetapi itu semua dibandingkan dengan perubahan di depan Anda, tetapi itu benar-benar terlalu diabaikan. Begitu kristal induk kehidupan dilemparkan ke sarang kokpit naga oleh sistem, semua roh jahat Slim akan segera mendapat manfaat, dan tingkat kehidupan akan meningkat pesat, dan bahkan kristal elf di tubuh mereka akan berkualitas baik. Naik. Akibatnya, kecepatan perkembangbiakan populasi yang berkembang biak sendiri di dunia harus meningkat pesat, dan jumlah konstituen kecil dalam kelompok perkembangbiakan diri awal di dunia telah meningkat secara dramatis. Perubahan paling intuitif di Long Ye adalah kecepatan pertumbuhannya. Itu akan meroket. Untuk ini, Ye Xuan telah siap secara mental. Meski begitu, kecepatan perluasan horor yang ditunjukkan oleh Long Ye di depannya masih sangat membuatnya takut dan dia lumpuh di tempat. Tidak sampai seruan tiga putra dan putri Xuan Yuanxian masuk ke telinga, dan Ye Xuan terkejut dan kembali. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada akhirnya? Benteng yang rusak ini gila. Lihat postur ini, itu jelas merupakan ritme penghancuran diri. Apakah nona ini bermimpi? Itu penyanyi, itu terlalu mengerikan. Aku belum pernah mendengar bahwa benteng luar angkasa dapat mengembang seperti cangkul. Apakah itu masih hidup? Ini luar biasa. Bajingan besar, berapa banyak rahasia yang kau miliki untuk menikahi Nona Ben? Apakah benteng luar angkasa ini benar-benar makhluk hidup, bukankah itu makhluk, atau benteng kehidupan? Perluasan di depannya jelas bahwa ia tumbuh dengan cepat. Proses tumbuh dewasa, ya Tuhan, wanita ini benar-benar melihat benteng luar angkasa yang dapat tumbuh dan berevolusi sendiri. Gila, Sasha, dengan seruan dari ketiga wanita itu, jenis yang berayun padat, seperti miliaran ulat sutra, sedang makan dan mencicit, dan mereka selalu bergema. Ini adalah kelompok etnis kecil yang membentuk seluruh dunia kelompok representasi diri serangga, dan berkembang biak dengan cepat, jumlah setiap saat, reaksi memanjat di tingkat geometris. Ibu kristal kehidupan benar-benar hal yang baik, begitu cepat, saya khawatir itu tidak akan menjadi hari, benteng besar berdiameter 20.000 meter yang asli, dapat tumbuh menjadi benteng bintang kecil dengan diameter sekitar 50.000 meter, horor, benar-benar teror. Saya masih membengkak di depan mata saya, tetapi benteng naga, yang lebih lambat dari yang awal, dan wajah Ye Xuan mendesah, hari ini benar-benar membuka mata. Suatu hari, sebuah benteng kecil bertabur bintang dengan diameter 50.000 meter lahir. Kecepatan ini, bahkan di bintang kapal perang terbesar dinasti abadi, jelas merupakan kolam malam, surat. Namun, kecepatannya terlalu cepat dan ada kekurangannya. Lagi pula, untuk benteng berbintang, meskipun ukuran volumenya adalah indeks yang keras, struktur internalnya dan kinerja berbagai peralatan adalah yang paling penting dan prioritas utama. Jika kinerja tidak dapat mengimbangi, ukurannya besar, tidak ada gunanya, itu adalah fase yang tidak berguna. Oleh karena itu, ketika Ye Xuan meratap, dia dengan cepat menghubungkan pusat kecerdasan Xingye dengan pengetahuan Tuhan dan memberikan instruksi untuk membatasi pertumbuhan lambung ini hingga diameter 50.000 meter. Setelah mencapai standar ini, kapal pertumbuhan tubuh segera berhenti, dan semua mikromolekul yang terus berkembang biak semuanya diinvestasikan dalam detail kinerja kapal perang dan struktur internal dan eksternal, dan berjuang untuk keunggulan dan keunggulan. Kristal inti serangga pusat dari seluruh kelompok representasi diri serangga dunia telah disempurnakan oleh Ye Xuan. Setelah instruksinya melewati para dewa, dia akan segera melaksanakannya dengan ketat tanpa syarat, jadi Ye Xuan dengan cepat menundukkan hatinya, dan semuanya mengikuti. Tidak perlu baginya untuk memperhatikannya. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menunggu. Setelah Xing Yehao menyelesaikan evolusi komprehensif yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, pertama kali dengan tiga wanita Xuan Yuan Zijing ke bagian dalam kabin, untuk menguji hasil yang memuaskan setelah selesainya transformasi. Setelah waktu yang lama, Shen Nongding, di sisi terjauh dari kehampaan di luar tempat kejadian pasukan besar, ada bayangan yang memudar secepat peri mendekat. Pria muda itu sedikit kurus dan terlihat sangat tinggi, dengan rambut selendang panjang, temperamen dan kelincahan, sangat bebas dan mudah. Itu adalah salah satu dari 4 jenius besar Teran, yang lahir tak lama sebelumnya, dan penyanyi pavilion Yao Yao. Belum lama ini, Xiao Yaozi memulai perjalanannya dari bintang Kunling ke Kaisaran Tianfeng. Sepanjang perjalanan, ia harus menyeberangi kehampaan dengan tubuhnya.
Kecepatannya lebih lambat daripada kapal perang dan benteng yang menyerbu dari lubang cacing. Semua ini berkat harta karun yang berada di bawah kendali orang-orang kuno. Harta karun kuno ini disebut sepatu bot yang rusak, dan konon katanya itu adalah milik para leluhur zaman dahulu, dan Kuafu yang legendaris mengejar matahari adalah kekuatan sepatu bot ini. Sangat jarang melihat para dewa, dan dengan sepatu bot ini ke dalam kehampaan, Anda dapat melakukan perjalanan ratusan juta mil sehari, tubuh melintasi lubang cacing alam semesta, dan sayap belakang tidak difilmkan. Dan kata-kata yang rusak dari harta karun ini memiliki lapisan makna yang dalam lainnya, yaitu, untuk menghancurkan penghalang dan makna yang tidak terhalang, dalam menghadapi semua jenis pembunuhan, tidak ada tekanan, ingin pergi dan pergi, tidak ada rasa takut dapat terjebak terancam. Namun, dia dan 3 orang lainnya berbeda dari Tianjiao. Selain itu, ketiga orang itu, apakah mereka adalah iblis, debu ajaib, atau peri Yingxia, telah menunjukkan kekuatan bertarung mereka yang kuat sebelum kelahiran. Namun, Xiao Yao belum bermain melawan orang-orang. Dia telah dimasukkan dalam jajaran 4 generasi Teran, dan dia juga yang terbesar ke-11 di dunia. Di luar kesempurnaan, seberapa besar hubungannya dengan perasaan misterius dari misteri yang tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, dengan kedatangan Xiao Yaozi, ada seruan tiba-tiba di udara. Di sekitarnya, benarkah, penyanyi, aku datang untuk bergabung dalam kesenangan. 4 generasi jenius yang baru saja muncul dari Teran telah datang setengah jalan. Kecepatannya cepat, momennya jauh, sekejap mata sudah dekat. Yah, apa yang ingin dia lakukan? Langsung ke udara dan pergi. Pertempuran ini telah sepenuhnya dilarang, dan tidak mungkin untuk masuk dan keluar. Xiao Yaozi terlalu percaya diri, benar-benar berpikir bahwa dengan sepatu di kakinya, dia dapat sepenuhnya mengabaikan kekosongan dari susunan yang terperangkap di atas. Apakah akan sama menyenangkannya dengan berjalan-jalan, dan jika Anda mengangkat kaki, Anda akan ingin menerobos perbatasan dengan kedatangan Xiao Yaozi yang tiba-tiba, kekosongan di sekitar pasukan besar itu tiba-tiba, dan pemandangan semua kekuatan bertabur bintang tampaknya tidak terlihat oleh mata Xiao Yao yang dengan santai menginjak ruang kosong. Melihatnya di mata, itu adalah sepasang sepatu bot hewan berwarna biru, bentuknya sederhana, tetapi tidak mengejutkan, dan bahkan tampak terlalu sederhana. Sepatu bot ini adalah harta karun yang konyol. Xiao Yao melintasi kekosongan dan kecepatan kapal perang itu begitu cepat sehingga lubang cacing melompat di kapal perang. Langit dan bumi tidak seperti siapapun, dan itu adalah yang mengandalkannya. Namun, meskipun sepatu bot yang rusak itu terkenal, mereka dihormati sebagai harta karun orang-orang kuno, tetapi kekuatan bertabur bintang yang hadir tidak berpikir bahwa Xiao Yao dapat mengandalkannya untuk mengabaikan celah yang telah sepenuhnya dilarang dan dengan mudah masuk. Bagaimanapun, susunan ini juga sangat luar biasa. Itu dapat sepenuhnya memotong kekosongan. Itu adalah keengganan Kaisar Tianxi untuk menghabiskan banyak bahan langka. Jika sepasang sepatu bot hewan kecil di kaki Xiao Yao tidak dapat menghentikannya, maka itu terlalu memalukan, dan tidak bisa berkata-kata. Karena alasan ini, ketika saya melihat kedatangan Xiao Yaozi, saya langsung menuju ke serbuan besar dan bergegas pergi. Saya menjaga para prajurit yang telah memimpin urusan eksternal di luar regu besar. Bahkan ketika saya mencibir, suara dengkuran di hidung. Sudut mulut juga menguraikan sarkasme, dan itu jelas siap untuk membaca lelucon. Bahkan kemuliaan jiwa, yang dapat diubah menjadi naga berusia 1000 tahun di bawah pergelangan tangan yang bergetar, sebelumnya dimasukkan ke dalam susunan melalui jalur yang disediakan yang belum sepenuhnya dilarang. Saya tidak percaya bahwa Xiao Yao dapat mengabaikan rintangan dari susunan besar dan berjalan masuk. Pada saat berikutnya, sarkasme sudut pertempuran hanya mengambang, dan itu langsung mengeras. Semua kekuatan bintang di kehampaan pada 4 hari Senin pada dasarnya sama, dan mereka melihat pemandangan yang luar biasa dengan mata kepala mereka sendiri, terlalu menantang. Setelah Xiao Yao yang menghancurkan datang ke tepi sebuah adegan pasukan, dia tidak berhenti, dan ketika dia mengangkat kakinya, dia dengan mudah meletakkan kaki kanannya ke garis depan. Pada saat itu, kakinya sepasang sepatu bot hewan berwarna biru di bagian atas dengan cepat memancarkan beberapa kemuliaan samar, menutupi Xiao Yaozi, membuat tubuhnya langsung tertegun, seperti ilusi, tampaknya tidak ada. Segera setelah itu, kekuatan bertabur bintang yang tidak menunggu mata terbelalak di langit telah kembali, dan kaki belakang Xiao Yao telah mengikuti.
Seluruh sosok itu melewati tirai pasukan besar dan memasukinya. Bintang dari domain pusat, Ding raksasa, memacu. Gongju. Pertama, tirai pasukan besar yang dilubangi, diikuti oleh kekuatan medan bintang-bintang. Xiao Yao sebenarnya memiliki kurang dari 2 napas di depan dan belakang, dan dia telah sepenuhnya melewatinya seperti mengabaikan. Sepenuhnya, sampai bentuk tubuhnya menghilang, kekosongan di luar pasukan besar, suara udara dingin, seperti air pasang. Titik 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 titik. Pada saat yang sama, ruang interior Shen Nongding. Ye Xuan dan Xuan Yuanxian, Duan Mu Xiaocha dan Zhao Qianru telah lama pergi, dan baru saja kembali. Yang mengejutkannya adalah bahwa Peri Yingxia tidak pergi, tetapi dia tidak tinggal di satu tempat dengan 8 Raja Kong Agung, Dusit dan Istana, dan orang-orang dari tahanan Tianjiao. Pada saat ini, dia sendirian di gunung yang jauh. Hei, pakaian putih seperti salju, dan pakaiannya berkibar, seperti peri. Gaya rambut yang sebelumnya diejek oleh Ye Xuan dengan guntur dan kilat mental telah disortir, dan pipi hitam juga telah dikembalikan ke batu giok yang halus, tetapi cahaya di mata tampaknya lebih dingin dari sebelumnya, tanpa jejak kehidupan. Melihat orang mati, ketika Ye Xuan masih jauh, dia telah menguncinya di tubuhnya, tidak pernah menjauh. Melihat kembalinya Ye Xuan, 8 King Kong dan yang lainnya segera menyambut mereka, dan tanpa sadar menoleh ke Peri Yingxia yang membidik gunung-gunung yang jauh. Mereka semua mengecilkan leher mereka, dan mereka menderita keluhan yang pahit dan penuh kebencian. Beberapa dari mereka memiliki beberapa gerakan yang mandek, dan itu jelas merupakan ritme terluka. Melihat keluhan orang-orang ini yang berani berbicara, Ye Xuan tahu hampir sedetik. Jelas, tak lama setelah dia pergi, dengan semangat Ye Xuan sebelumnya untuk membalikkan kekuatan magis, dia tetap dalam semangat keterikatan. Kekuatan itu berangsur-angsur menghilang. Setelah pemulihan Sawyer, Peri Yingxia merasa lega, dan segera menyebarkan semua api jahat ke 8 King Kong dan yang lainnya. Tidak mengherankan bahwa melihat Ye Xuan saat ini, itu bisa setenang itu, tidak seperti gadis yang menaburkan sebelumnya, itu telah menjadi lemparan untuk waktu yang lama. Ye Xuan mengerutkan kening, dan ketika dia hendak mengeluarkan suara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan berbalik untuk melihat kanopi warna-warni di atas kepalanya. 8 Raja Kong Agung dan orang-orang lain dari tawanan perang Tianjiao tertegun, dan menantikan hal yang sama. Di puncak gunung, Peri Yingxia sedang berpikir, dan melirik kanopi warna-warni di atas kepalanya, menjilati mulutnya, dan wajahnya tebal dan tidak setuju. Pada saat berikutnya, sosok yang agak kurus tercermin dalam pandangan semua orang. Tampaknya berjalan melalui kanopi warna-warni dengan berjalan santai, dan langkah kaki itu datang dari kehampaan. Garis pandang menyapu tanah di bawah dan berhenti sebentar di Peri Yingxia. Tetapi segera terkunci di tubuh Ye Xuan. Dia melihat ke atas dan ke bawah, dan ada bilah tajam, panjang, berdarah di telapak tangannya. Tubuh pisau itu tidak terkendali dan memancarkan roh jahat yang kuat. Tampaknya ada kabut darah yang tak terlihat selalu ada di bilah ini. Bilahnya kusut. Ini jelas merupakan bilah darah yang kuat dan tak berujung. Kamu seharusnya menjadi rubah yang bergegas. Dewa penyanyi, kali ini datang secara khusus, hanya untuk mengorbankan pisau. Aku menyapu Ye Xuan, dan bentuk tubuh Xiao Yao terhenti dan berdiri di kehampaan. Di antara kata-kata itu, bilah berdarah dari bilah buas telah diredam, dan pria-pria panas itu dihancurkan, seperti seorang pria sejati, dengan sikap dan nada yang hampir obsesif, seperti bergumam, "Wei Wei jalan datang." Dapat dilihat dari wacananya bahwa bilah darah halus dari roh-roh jahat di tangan Xiao Yaozi terkenal dengan darahnya yang berdarah. Dikatakan bahwa itu adalah esensi besi yang kacau antara langit dan bumi untuk menghindari semua makhluk hidup di dunia, dan untuk mengubur titik-titik sporadisnya jauh di dalam tanah, setelah ratusan ribu tahun akumulasi. Sayangnya, tempat di mana esensi besi ini dikubur adalah tempat yang ganas dan dingin. Selama periode ini, besi halus yang kacau itu menyedot banyak darah di tanah yang ganas dan dingin, dan itu membuat sihir berdarah yang kuat. Sehingga setelah itu menjadi bentuk sabit, karena gas darah terlalu berat, ada darah dan cahaya melalui tubuh, jadi itu disebut darah merah. Bahkan ada lebih banyak rumor bahwa tidak peduli siapa yang ada di bilah berdarah ini, jiwa akan diserang oleh roh-roh jahat dan berubah menjadi iblis penghisap darah, yang mencekik jiwa. Karena rumor, begitu ditarik keluar, itu tidak akan dapat kembali ke sarungnya tanpa membunuh orang. Itu akan ternoda darah dan bernoda darah,
jadi itu akan menjadi darah merah. Dunia hanya tahu bahwa dewa telah merusak sepatu bot, tetapi saya tidak tahu bahwa selain sepatu bot, dewa masih memiliki harta karun lain di tangannya. Dengan sedikit warna di wajahnya, setelah beberapa patah kata tentang asal-usul darah merah, Xiao Yao mengangkat tangannya ke jari Yesuan yang jauh, dan dengan bangga mengambilnya. 4 jenius besar dari generasi baru Teran masih ada di dewa. Pertempuran yang menakjubkan mengguncang Sisi. Hari ini, ia akan menggunakan bila ini untuk berdiri dan menggoyahkan apa yang disebut dunia mempesona Anda, dan jatuh ke dalam kehampaan. Apakah kamu ingin pisau? Yesuan marah, seberapa percaya diri orang ini. Benar-benar berlari ke ruang dalam Senong Ding miliknya sendiri, berteriak-teriak untuk menghancurkan dirinya sendiri ke dalam kehampaan, dan mengorbankan pisau untuk bilah berdarah di tangannya. Kita harus tahu bahwa keberadaan dan cara mayat bayi tanpa kepala, Lei Dian dan busur Qitian tidak bergantung pada tampilan. Di ruang tripod ini, Yesuan hanya mendesak kekuatan domain Senong Ding. Dalam sekejap itu akan dapat menyalakan api berwarna oranye yang luar biasa seperti laut, dan itu akan diisi dengan ruang dalam Ding. Itu akan dapat membunuhnya tanpa usaha apapun, dan itu akan musnah. Namun, metode ini belum dimaksudkan untuk diekspos. Dianggap bahwa di masa depan, beberapa musuh yang kuat dan sulit mungkin diperkenalkan ke ruang internal Senong Ding untuk bertarung, menunggu kesempatan untuk bergerak, dan berteriak agar meluncurkan warna oranye yang luar biasa. Lautan api, Yin mati satu hitungan. Pria di depannya, meskipun salah satu dari 4 makhluk surgawi agung yang baru-baru ini muncul di ras manusia, sangat keras, tetapi Yesuan tidak ada di matanya. Baru-baru ini ia menekan tingkat keberadaan yang sama. Nah, Pinggul Forsythia semuanya berasap, dan menurutku itu tidak bagus. Menurut pendapat Yesuan, pria ini tidak layak membiarkan dirinya mengungkap fakta bahwa ruang di dalam perjalanan dapat didasarkan pada pikirannya sendiri, dan saat ini penuh dengan api ajaib. Ini adalah pembunuh, itu harus digunakan pada yang benar-benar kuat. Darah merah. Begitu kau mencabutnya, kau tidak dapat kembali ke sarungnya tanpa membunuh orang. Apakah itu akan berlumuran darah dan berlumuran darah? Yesuan menyipitkan mata pada Xiao Yaozi dan menyeringai. Mengerikan untuk didengar, tetapi di depan tuan muda ini, baik kau maupun pisau yang patah tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun untuk membunuh pisau itu. Wacana, kata-kata seperti ini harus diucapkan oleh tuan. Panggil, suara itu belum jatuh, Yesuan telah mengangkat tangannya dan melambaikannya, sebuah sinar hitam berdarah melesat dari alisnya, dan angin akan bertiup, dan langsung berubah menjadi pola sihir hitam dan merah di tubuh pisau yang terjerat dengan bilah sihir yang mempesona. Mungkin napas jahat sedikit lebih buruk daripada Xiao Yaozi, tetapi makna konjak lebih dari 3 poin. Itu adalah darah iblis. Hei, bila darah iblis sudah mati, meskipun matanya masih tertidur, tetapi bila ini luar biasa, itu adalah tepi langit berbintang yang tertinggi dan ganas ke tingkat harta karun. Pada saat ini, itu dikorbankan oleh Yesuan Yi, dan segera merasakan sisi berlawanan dari kehampaan. Napas kalajengking sebenarnya adalah suara pisau yang menjerit di udara, membersihkan jiwa, dan sorghum langsung ke langit. Ini jelas merupakan provokasi dari bilah darah iblis. Satu gunung sulit untuk menampung 2 harimau. 2 bilah kalajengking yang buas dan buas hadir dalam kehampaan ini pada saat yang sama. Yesuan belum menembak, dan bila berdarah telah beberapa tombol tidak dapat menahannya. Ingin segera menekan darah merah. Kedua pegangan ini bukanlah yang paling buas. Yang satu adalah harta karun orang dahulu, yang pertama adalah langit berbintang untuk harta karun, nilainya cukup. Tetapi darah merahmu diturunkan dari alam liar, bila berdarahku lahir di dunia, demi sistem Tuhan. Melihat bila berdarah penyihir di depan bagian atas kepala, perang itu tercengang, dan beberapa dari mereka tidak dapat menahannya. Yesuanton merasa sombong dan kering, dan tersenyum sambil tersenyum, lihat hari ini, itu adalah api merah darah liarmu. Ribuan mil, atau penguasa Tuhan, iblis, api dunia. Implikasi dari kata-kata itu, ini jelas untuk membiarkan darah iblis dan darah merah Xiao Yao, untuk bertarung di antara puncak dan bilah yang ganas. Di kaki bukit yang jauh, pakaian putih memenangkan salju, dan peri keperakan dalam aroma surgawi-surgawi bersinar, dan bahkan wajahnya tidak menunjukkan rasa terpesona. Adapun 8 King Kong dan istana, yang menghadap ke tanah di bawah, orang-orang jenius yang bebas debu dan lainnya, para tawanan perang yang sombong, setelah menghela nafas lega, mereka semua bersemangat, dan menantikannya.
Para prajurit harta karun kuno atau prospek langit berbintang jarang terjadi. Sangat jarang melihat pegangan pada hari kerja. Hari ini, tidak hanya kedua pegangan itu bersatu, tetapi dengan cerdik, mereka semua adalah makna dari nyala api yang ganas ini. Bilah yang tertinggi dan ganas, situasi ini benar-benar kesempatan untuk bertemu dan tidak dapat dicari. Siapapun yang ingin melihat dua senjata bilah yang tertinggi dan ganas satu sama lain untuk bertarung satu sama lain. Sebenarnya, selain orang-orang di ruang Dingnai, itu adalah kekuatan kuat dari penjaga gerbang yang dijaga oleh kekosongan skuadron di langit. Mereka semua cukup diharapkan, dan rumor yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya telah berkumpul di regu besar, dan jalan tergantung di tirai cahaya perak di atas tripod raksasa Senong. Itu menunggu untuk dilihat. Namun, Xiao Yao tampaknya tidak puas dengan saran ini. Dia mencibir catatan Yesuan dan berkata dengan sarkasme, biarkan saja kedua slasher ini bertarung. Lalu kau dan aku, Ling Huchong, apakah kau ringan ketika kau menghindarinya? Jika kau tidak berani menghadapi dewa, kau akan datang dengan ide ini, tetapi sulit bagimu. Meyakinkan, dewa tidak tertarik untuk menggertak semut. Berbicara tentang ini, Xiao Yao sekali lagi tertawa dan dengan bangga menjawab, karena kultivasimu hanya langkah pertama dari dunia ke-10. Maka dewa akan dilarang di alam yang sama, sehingga kamu akan kalah. Ketidakpuasan, rasa malu dan amarah, merusak reputasi dewa. Selain itu, dewa telah mengatakan sebelumnya, kali ini, itu untuk pengorbanan pisau. Jika kamu tidak bermain, darah merah dewa tidak berdarah, bagaimana kamu masih bisa bersarung? Petik 2. Jika demikian halnya, Provinsi Pengabdian hanya mampu menanggung beberapa keluhan, berteriak pada julukan penindas, dan mengambil inisiatif untuk meminta pertempuran. Implikasi dari kata-kata itu, ini jelas merupakan ritme kekosongan Yesuan hari ini, dan dia harus bertarung, bukan bertarung, lalu menunggu untuk dikejar. Itu benar-benar bukan kepercayaan diri yang umum, itu sangat mengejutkan. Kamu tidak perlu meminta pertempuran. Tuan muda ini kebetulan memiliki niat ini. Aku khawatir dalam hatiku. Hanya setelah kamu menderita selama beberapa saat, jangan berbalik dan menyerah pada kegilaan, jika tidak, kamu akan memiliki sepatu bot yang rusak di kakimu. Ini terutama untuk mengejar ketinggalan, tetapi juga harus membayar banyak usaha. Yesuan sangat marah dan tertawa. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Xiao Yao. Dia marah, dan Yesuan lebih marah darinya. Pada saat ini, dia sangat marah, dan perang di dadanya berkecamuk, adapun penindasan, tidak perlu, bukankah itu cahaya suci besar ke-11, kesempurnaan agung tingkat 9. Tuan muda ini juga memiliki kekuatan surga tingkat pertama, dibandingkan dengan kamu, dua alam besar masih merupakan tingkat kecil, cukup untuk menekanmu. Begitu mendengar ini, tidak jauh dari tanah, istana, orang-orang yang tidak bersalah dan bebas debu, semua orang, tawanan perang yang sombong, semua mulut mereka terbuka, dan wajah mereka kusam, seperti kelompok yang baru saja disambar petir. Sosok gaun putih yang memenangkan salju di puncak gunung yang jauh. Pada saat ini, wajah tidak ditutupi oleh sentuhan kekaguman. Adapun pembangkit tenaga listrik bertabur bintang dari gerbang dan pasukan tingkat atas dan Zongmen di kekosongan di sekitar pasukan besar, itu bahkan lebih instan. Sebelum itu, saya merasa bahwa Xiao Yaozi terlalu sombong. Presiden penindasan Peri Yingxia ada di depannya, dan dia masih berani merujuk pada kalajengking. Siapa yang diharapkan lebih gila dalam kegilaan, yang terakhir tidak diizinkan untuk melepaskan, tetapi hanya melepaskan dua alam besar, cukup untuk menekan kata-kata orang mati ini, itu gila. Panggil, hei, booming, saat semua kekuatan besar bertabur bintang di dalam dan luar Senong Ding dikejutkan oleh retorika Yesuan, mereka tiba-tiba berada di ambang pertempuran yang menggelegar di wilayah Ding, berteriak. Hei, booming. Sama seperti semua pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di dalam dan luar Senong Ding tercengang oleh kata-kata kengerian Yesuan Shi, pertempuran antara yang terakhir dan Xiao Yaozi akhirnya berakhir. Perang ini telah dihindari dalam hal apapun. Meskipun Yesuan dan Xiao Yaozi tidak mengatakannya, mereka saling mengenal dengan baik dan saling mengenal. Karena Xiao Yaozi juga merupakan tuan rumah dari sistem fagositik. Faktanya, apa yang disebut ras manusia dari orang-orang muda, yang tiba-tiba lahir di masa lalu, adalah pembawa sistem yang sama dengan Yesuan. Keempat pesaing Yesuan adalah yang terbaik di antara banyak tuan rumah parasit sistemik. Dua dari mereka sama seperti Yesuan,
dari planet tertutup yang sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Ketika Kaisar II menyebarkan benih sistem, itu tidak hanya terbatas pada bidang kosmik ketiga yang diperintah oleh Terran, tetapi bahkan alam semesta pertama yang ditempati oleh alam semesta kedua dan Tianzu, dan bahkan beberapa belum dieksplorasi dengan penuh semangat. Bidang alam semesta misterius yang luasnya tidak diketahui telah ditempatkan pada Kaisar. Banyak dari benih sistem ini mungkin sama sekali tidak pernah bertemu dengan tubuh makhluk hidup yang mengaktifkannya, dan dengan demikian inang yang bergantung masih mengambang di kehampaan langit, tidak pernah berakhir. Tetapi sebagian besar benih sistem telah bertemu dengan inang dan berhasil menyelesaikan kontrak, tetapi di bagian yang beruntung ini, lebih dari 99% dari mereka telah jatuh sebelum waktunya, atau mereka tidak pernah mencapai apapun, dan mereka dikaburkan di 3 alam semesta. Sudut planet tertentu di pesawat itu sepi. Selain Yesuan, inang sistem yang telah lahir hanyalah 4 generasi jenius dari generasi muda ini. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, jadi apakah itu Peri Yingxia atau Xiao Yaozi? Mereka secara resmi bertatap muka dengan Yesuan, dan setelah tingkat perilaku atau kontak verbal tertentu, mereka secara tak terduga diingatkan oleh sistem, tiba-tiba menyadari kebenarannya. Sebelumnya, sama seperti Yesuan dan Xiao Yaozi datang kepadaku untuk membuat persimpangan, keduanya memiliki suara sistem yang familiar di otak mereka. Kontennya pada dasarnya sama seperti sebelumnya, dengan 2 pembawa sistem bertemu. Persaingan antara berbagai sistem dan host mereka telah dimulai seketika. Karena fakta bahwa Xiao Yao juga merupakan pembawa sistem, Peri Yingxia, yang berada di puncak gunung, juga sangat terkejut. Meskipun dia telah gagal dalam persaingan antara host sistem fagositosis telah dikendalikan oleh Yesuan. Sistem tersebut telah mencap kode sumber dan tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing dengan host sistem lainnya. Namun karena alasan ini, ketika host sistem lain saling berhadapan dan hendak memulai persaingan internal, sistem fagositosis di Yingxia Fairy dapat menjadi semacam sikap dan sudut pandang di luar keterpisahan, dan memberitahunya tentang informasi tersebut tanpa tekanan apapun. Pada saat ini, suasana hati Yingxia Fairy sangat rumit. Sebagai pembawa sistem, Yesuan dan Xiao Yaozi baru saja mulai bersaing, tetapi dia telah meninggalkan permainan lebih awal. Pada saat yang sama, untuk hasil akhir perang ini, Yingxia Fairy juga canggung, tidak dapat mengatakan siapa yang akhirnya dapat menang, mungkin tidak ada harapan. Tetapi itu jelas tidak mungkin. Pada saat ini, dengan suara-suara yang tajam dan menusuk, jeritan dari 2 skuadron buas disertai dengan bilah darah iblis dan kalajengking darah merah, Yesuan dan Xiao Yaozi keduanya mengosongkan pada saat yang sama. Tekanan tak terbatas dari seluruh tubuh mengalir ke udara. Terkejut oleh gemuruh besar di langit, bahkan bukit-bukit bergelombang tidak jauh dari ruang yang luas di dalam ding yang luas tampaknya dikejutkan oleh dampak horor yang tak terlihat dan sedikit bergetar. Keduanya adalah kesombongan Terran hari ini yang tidak berhasil, dan mereka luar biasa. Senjata sihir peperangan, keduanya dapat digambarkan sebagai setara. Tentu saja, ini adalah komentar umum yang dibuat atas dasar mengecualikan cara-cara ajaib yang kuat seperti mayat bayi tanpa kepala, Lei Dian, dan Yu Tianzu. Yesuan memiliki bilah berdarah dan baju besi kaca yang dapat membuka mech kedua. Xiao Yaozi, selain berdarah merah, juga memiliki sepasang sepatu bot yang rusak di kaki, dengan kecepatan batas yang mengerikan, dan kelebihan lainnya. Dalam kasus seorang prajurit di tangan keduanya, salah satu dari keduanya, karena glasir kaca, dikenal karena pertahanan dan kekuatannya, dan keuntungannya tidak kecil. Selain perang, kecepatan dan kemampuan respons horor bahkan lebih baik. Namun, sementara keuntungan prajurit dan senjata ajaib tidak berbeda, perbedaan antara keduanya adalah perbedaan. Perbaikan adalah ranah dalam penyempurnaan Agung 9 Orde Suanguang Utama ke-11, hanya satu langkah dapat memasuki dunia ke-12 dari tingkat pertama kehampaan. Yang lain, tetapi hanya lubang besar ke-9 dalam langkah pertama kultivasi, baru saja menerobos, pertama kali memasuki wilayah ini. Kesenjangan antara kultivasi dan ranah terlalu besar. Ini jelas merupakan celah suci antara dua ranah. Karena itu, untuk pertempuran ini, tidak banyak orang yang masih optimis tentang Yesuan. Bahkan ketiga wanita Suan Yuanxian sangat khawatir dan cukup khawatir. Sepatu bot yang rusak benar-benar luar biasa. Sebagai gurun tambahan, begitu kekuatannya benar-benar diaduk, efeknya kokoh. Sehingga sepatu bot di kaki Yesuan mulai berputar-putar, menatap baju besi yang dilapisi kaca hingga Yesuan yang
Terbungkus rapat terus berputar, kecepatannya hampir seluruh tubuh telah berubah menjadi Weimang yang suram dan tak terbantahkan, bahkan pesona Ye Xuan tidak dapat mengimbangi ritme, hampir tidak dapat menangkap bentuk Xiao Yaozi. Selama periode ini, Xiao Yao, yang bergerak cepat, menunggu kesempatan untuk mengambil gambar. Darah merah ada di kaca glasir Ye Xuan. Meskipun dia tidak meninggalkan bekas luka, dia adalah Suanguang 9 orde besar terbesar ke-11. Keberadaan yang sempurna, lebih tinggi dari Ye Xuan, 2 alam utuh, kekuatannya sangat mengerikan. 7 atau 8 nada jatuh, meskipun baju besinya tidak rusak, tetapi Ye Xuan terkejut dan pusing, dan darahnya agak terburu-buru. Ini mengingatkannya pada puncak keluarga surgawi yang dibunuh oleh Kaisar Lady dalam baju besi ungu sebelum fusi. Aku tidak boleh melanjutkan dengan cara ini lagi. Terlalu pasif. Pihak lain mengambil strategi serangan dengan mengambil kesempatan untuk memulai dan mengambil kesempatan itu secara ekstrim, dan Ye Xuan benar-benar terkekang. Ada kekuatan yang kuat di udara, tetapi tidak dapat mengenai target sama sekali. Pertahanan baju besi kaca itu mencengangkan, tetapi tidak mungkin untuk tetap berada di dalam baju besi itu, dan tidak mungkin untuk mempertahankannya dengan cara yang tak berujung. Sulit untuk menahan keadaan guncangan yang mengerikan ini. Untuk waktu yang lama, jika Anda terbunuh dalam baju besi itu, Anda benar-benar dapat tertawa dan bermurah hati. Mengapa Anda mengatakan pisau yang bagus? Bukankah seharusnya sangat mendominasi? Bagaimana perasaan Anda bahwa Anda hanya akan berjongkok dengan kecepatan sepatu bot yang rusak di kaki Anda dan berbalik mengelilingi lingkaran? Pertempuran ini Ye Xuan sangat salah, kecepatan pihak lain terlalu cepat, bentuk tubuhnya terlalu ceroboh, biarkan dia merasakan tinju ketumpukan kapas. Di bawah kesedihan, Ye Xuan bahkan mencibir, tuan kecil ini sekarang sangat curiga dengan identitas Anda, dengan jujur mengakui, Anda adalah pemilik singularitas, atau Gairoge. Berapa rasio Gairo? Nama konyol ini diperkenalkan ke telinga, dan Xiao Yao hampir membuat hidungnya tercengang saat itu juga. Meskipun dia sombong, dia tidak gegabah, terutama dalam pertempuran. Bahkan dalam menghadapi terlalu banyak lawan yang lebih lemah darinya, Xiao Yao tidak pernah mencemooh. Tanpa kesadaran dan kondisi pikiran elang-elang, dia mungkin tidak dapat tumbuh sepenuhnya dan hidup sampai saat ini. Oleh karena itu, dalam menghadapi seluruh bentuk tubuh yang terbungkus dalam medan perang dengan kelas bintang ke bintang, tidak hanya kekuatan pertahanannya yang mengerikan, tetapi kekuatannya juga meningkat dengan restu dari meh tempur. Ye Xuan, Xiao Yaozi, saya tidak berpikir itu salah dengan strategi pertempuran semacam ini, yang merupakan pertempuran tanpa akhir. Hanya dengan cara ini dia dapat mengerahkan kelebihannya sepenuhnya, dan pada saat yang sama menghilangkan pertahanan dan kekuatan pihak lain secara tak terlihat. Namun, pikiran bertarung Xiao Yao jelas dan tidak salah lagi, tetapi dia sama sekali tidak dapat diprediksi oleh mulut penuh racun Ye Xuan. Kemegahan aula suci, betapa elegan dan transendentalnya, tetapi dia dikatakan sebagai rasio komik dari Gairo. Sebuah ejekan dan rasa malu yang sederhana, daya mematikannya benar-benar menakjubkan. Jelas, setelah perang ini, nama terkenal Paviliun Gairo akan benar-benar biadab, dan Xiao Yao akan menjadi terkenal dalam semalam, dan sekali lagi akan memimpin situasi dan memimpin jalan. Ini terlalu hancur. Dengan kesombongan dingin Xiao Yaozi, bagaimana saya bisa menahan ejekan menyeluruh dari tingkat kosmik ini? Pada saat ini, ketika klub Gairo diperkenalkan ke telinga dengan 5 kata penghinaan ini, dia akhirnya tidak tenang, meraung dan meraung. Seperti guntur, ingin membuatku kesal. Ling Huchong, kamu berhasil. Hehe, hei. Saat raungan di mulut, sosok Xiao Yao akhirnya berhenti, dan darah merah yang telah melayang di sekitar sosoknya juga terpacu keluar dalam sekejap, menuju raksasa meh. Di atas kepala Ye Xuan, bila iblis berdarah itu telah melayang sepanjang waktu, mengunci darah merah di sekitar tubuh anak yang bahagia itu, menunggu kesempatan untuk bergerak. Saya akhirnya menunggu kesempatan itu. Tepat pada saat yang sama ketika darah merah itu pecah, ketika kepala itu jatuh, bila iblis berdarah itu bergetar, dan suara siulan ceria terdengar. Ketika bahkan disambut, api magis hitam berdarah itu bergegas, dan sepotong kecil kekosongan adalah tenda ini ditutupi dengan ketidaktahuan. Hei, dua ujung jarum tajam pada gandum, dibombardir bersama, mengeluarkan simfoni emas dan besi yang mengejutkan. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu bebas debu, istana, hati, dan tahanan arogan seperti manusia lainnya,
tetap saja para penjaga gerbang tingkat atas dan kekuatan bertabur bintang yang kuat yang menyaksikan udara virtual di sekitar pasukan besar. Semua orang menghangatkan hati. Diangkat, garis pandang berkumpul di tanah dua nyala api. Harta karun kuno ditujukan pada bintang-bintang dan harta karun. Satu batang berasal dari orang-orang kuno, dan satu lahir di dunia ini. Pada saat ini, saya akhirnya saling berhadapan. Kami semua ingin tahu siapa di antara mereka yang merupakan bilah tak terkalahkan yang langka setelah tabrakan cantik ini yang hampir tidak dapat saya lihat. Kartu. Pada saat ini juga bentuk tubuh Yesuan dari Xiao Yao akhirnya mandek, dan dia tidak lagi berubah menjadi kesempatan untuk berenang dengan kecepatan suang-uang. Dia tidak ragu untuk memulai semangat petir. Di medan perang di udara, beberapa baut petir terdengar, tetapi mereka tidak terlihat sama sekali. Di tanah di bawah, istana yang bebas debu, yang tak berperasaan, dan orang-orang lain, para tawanan perang yang sombong, tanpa sadar mengecilkan leher mereka. Mereka memiliki beberapa kondisi untuk mencicit seperti ini. Mereka telah terlihat beberapa kali sebelumnya, dan sulit untuk mencegahnya. Kecepatan kilat awalnya cepat, dan guntur dan kilat spiritual Yesuan terbentuk oleh kondensasi kekuatan spiritual. Kecepatannya lebih cepat daripada kilat di alam, ditambah dengan yang tak terlihat dan lebih rendah. Itu hanya gila, pada dasarnya ketika bunyi klik petir berdering, itu sudah mencapai bagian atas kepala. Hal yang sama juga terjadi. Hei, hampir pada saat yang sama, medan perang di udara tiba-tiba menjerit jeritan-jeritan, dan istana-istana di bawah tanah, seperti yang tidak manusiawi, para tawanan perang yang sombong, semuanya memiliki tampilan seperti itu, dan puncak gunung di kejauhan. Peri Yingxia, tetapi pada saat ini, secara sadar menggenggam tinju bubuk kecil, wajahnya tiba-tiba suram. Meskipun dia sekarang telah memulihkan posisi Zhu Xian, tetapi sebelum adegan guntur dan kilat spiritual Yesuan ke wajah sarang burung seperti pot benar-benar terlalu menyedihkan, rasa sakit abadi dalam ingatan. Saat ini, rasa sakit ini seperti menyalin, dan itu muncul di Xiao Yaozi. Dengan suara serigala yang ganas, sosoknya tiba-tiba canggung, hampir terbanting ke udara, tetapi pada saat berikutnya, sosoknya menghilang seketika di antara langkah-langkah. Ketika itu muncul, itu sudah di luar medan perang hampa lebih dari 100 mil jauhnya. Itu ditutupi dengan mata hitam, akar rambutnya terbalik, dan hidungnya menyemprotkan sentuhan asap hitam. Jelas bahwa itu hampir hancur menjadi fokus luar. Irama, ketika bentuk tubuh baru saja berhenti, tiba-tiba terkena pukulan ini. Di bawah belenggu, seluruh hati dan hati takut dan gemetar. Itu adalah penghindaran langsung. Dengan kekuatan sepatu bot yang rusak di kaki, kekuatan surga dan kaki cepat, dan itu 100 mil jauhnya. Anda harus tahu bahwa ini adalah ruang internal Senongding. Atmosfer di dalam beberapa bintang administratif tidak dapat diteleportasi karena penindasan susunan pertahanan-pertahanan bintang, apalagi tempat ini. Namun, dia berhasil menyelesaikan teleportasi, dan berkedip 100 mil jauhnya. Adegan ini jatuh di mata Yesuan, dan tiba-tiba membuatnya mengalihkan pandangannya lurus, hatinya mendesah, tetapi mulutnya tidak memaafkan. Senyum mengejek, berteriak ke arah kemunculan Xiao Yaozi, "Maaf, kakak, baru saja salah bicara, kamu tidak lebih lucu dari Gairo, kamu adalah topi bodoh Wang Bage," selusin. Puff, topi konyol yang dikeluarkan Wang Bage. Mendengar kalimat ini, Xiao Yao hanya merasakan dadanya yang membosankan. Setelah seluruh 3 petir mental diletakkan di pintu porselen, luka dalam akhirnya pecah, dan mulutnya terbuka dengan panah darah. Pada saat ini, dia benar-benar membenci kemarahan. Pertama-tama, perbandingan pavilion Gairo, sekarang datang topi bodoh Wang Bage, kali ini saya khawatir sulit untuk memikirkannya, dan itu pasti cukup vokal, dan itu terkenal dengan 3 pesawat utama. Apa, di bawah gas yang ekstrim? Xiao Yaozi menjerit dan mendesah, dan tubuhnya mengamuk dan kejam, tetapi citranya terlalu mengerikan saat ini. Meskipun akar cederanya tidak relevan, akar rambutnya tegak, dan wajahnya hitam dan seperti hantu. Meraung di langit, siapapun yang melihatnya pasti mengira itu pasti otaknya, dan ada masalah. Generasi Tianjiao lainnya ditekan, bahkan otaknya telah hancur, menyedihkan, desah. Di bawah tanah, Istana Acu Tak Acu dan orang-orang lain dari tahanan arogan surgawi saling memandang, semua mendesah. Di puncak gunung, nengat Peri Yingxia sedikit berkerut. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan samar, dia tidak membiarkannya kecewa.
Orang ini benar-benar sangat mempesona, tidak ada yang cukup untuk menekannya. Beralih ke depan langit yang kosong, Yesuan, peri Yingxia tampak berbisik, surga, apa yang kulihat? Generasi manusia lain telah ditekan oleh temperamen surgawi. Suatu hari, 4 generasi kesombongan surgawi Teran telah jatuh setengahnya, dan mereka telah dilipat dengan satu tangan. Siapa yang dapat menghalangi kebangkitan Raja Rubah? Petik 2. Reputasi Paviliun Xiaoyao benar-benar hancur. Itu lebih menyedihkan daripada peri Yingxia yang runtuh dalam citra makhluk surgawi sebelumnya. Nama Geroge dan singularitas topi bodoh Wang Bage ditakdirkan untuk menjadi terkenal di 3 alam semesta. Bermain adalah bermain, ini adalah ritme merah besar dan ungu, dan Laozi ingin guntur dan kilat. Oh, kehilangan yang tidak bersalah, guntur dan kilat yang tak terlihat dari Raja Rubah terlalu abnormal, dan itu tidak terlihat dalam kecepatan kilat, sehingga para dewa tidak dapat menghindarinya. Petik 2. Ya, kekuatan supernatural ini hanyalah harta yang menyeramkan. Itu terlalu cocok untuk kesetiaan Raja Rubah. Itu dibuat khusus. Jangan katakan bahwa tahap ke-9 Suanguang penuh dengan kesempurnaan, yaitu, kemampuan Qian Kun untuk menjadi dingin dan tidak hancur beberapa kali. Meskipun tidak relevan, tetapi rambutnya pasti akan tertiup ke sarang burung di tempat, gambarnya akan hancur. Jadi, ini membuat Rubah kurang berwibawa. Bukankah lebih baik untuk waspada terhadap kekuatan besar dari dunia ke-15? Hebat saudaraku, saat Xiaoyao dihancurkan oleh beberapa roh tak kasat mata, dia malu untuk menunjukkan kekuatan magis langit, dan dia menghindarinya dalam sekejap, dan pembangkit tenaga listrik bertabur bintang dari gerbang atas dan kekuatan dalam kehampaan di sekitar pasukan besar segera meledakkan sarang. Pada suatu waktu, ada banyak diskusi, dan seluruh bagian kehampaan itu lumpuh. Itu juga pada saat ini, tabrakan indah dari 2 tangkai, buas asli, menutupi sebagian kecil api magis udara, pada saat ini akhirnya tersebar sedikit, samar-samar dapat melihat situasi di dalam. Pertarungan antara orang-orang di sana pada dasarnya adalah tamparan di wajah. Selain berjalan di sekitar sepatu bot yang rusak, Xiaoyao hanya dapat meregangkan lehernya dan guntur, tidak ada ketegangan, bahkan jika pembalikan terakhir menang, itu juga merupakan kemenangan. Tidak ada yang perlu dilihat. Itu adalah hasil dari tabrakan yang indah antara 2 tangkai di samping, dan itu bahkan lebih menarik. Hati bintang-bintang dan bintang-bintang sekali lagi menutup telepon, dan pemandangan telah berkumpul bersama. Pada saat yang sama, ruang tripod Senongding, medan perang di udara. Hei, suara kedua dari jantung simfoni emas dan besi terdengar, diikuti oleh siulan bilah berdarah iblis, tetapi darah merah Xiaoyao, tetapi masih diam. Pada saat berikutnya, api ajaib yang telah menyelimuti bagian kecil kekosongan ini tiba-tiba terbanting lagi. Dari sana, ada tenda merah darah yang melesat ke arah Xiaoyaozi. Itu adalah harta karun liar dan berharga. Anehnya, dalam beberapa saat yang singkat, api merah darah yang ganas, api ajaib berdarah yang bertahan di bawah bilah saat ini, samar-samar redup meskipun bilahnya sangat diperlukan, tetapi kesombongannya terlalu berlebihan. Jelas bahwa dalam pertempuran bilah yang tak terkalahkan dan ganas ini, kekalahan. Hei, kemudian, kanopi menyelimuti sepotong kecil langit kosong dalam api ajaib, bentuk bilah darah penyihir itu terbanting keluar, napasnya membumbung tinggi, lebih kuat dari sebelumnya, api ajaib hitam dan merah dibuang di dalam bilah seperti menggantung sungai besar yang menggantung seperti itu, momentumnya yang agung, menyilaukan. Hei, darah merah itu hancur dalam sekejap, dan kembali ke depan Xiaoyaozi, melayang di atas kepalanya, dan membuat suara dengungan lemah. Tampaknya mengatakan sesuatu, dan momentum api yang ganas itu benar-benar berbeda. Tampaknya seorang anak akhirnya bertemu dengan iblis kecil yang lebih memalukan, dan dia takut padanya. Apakah itu benar-benar menyedot sebagian kecil dari sumber pembunuhan? 100 mil jauhnya dari kehampaan yang jauh, jeritan Xiaoyaozi datang, dan seluruh pria itu lari. Dia melompat kakinya di kehampaan dan mengangkat tangannya ke sisi Yesuan. Dia menggelengkan mulutnya dan berkata, Ling Huhong hantu macam apa prajuritmu? Katakanlah perang yang baik dan adil. Katakanlah skuadron yang baik melawannya. Mengapa kamu ingin Yin? Jika kamu makan dan makan, kamu akan dapat menyelamatkan asal-usul dewa. Menyedot sedikit dan setengah, ini adalah ini. Benar saja, Tuan dan para prajurit semuanya adalah kebajikan, dan mereka sangat istimewa.
Di penghujung hari, Xiao Yao sekali lagi berteriak dan membenci amarah. Di bawah tanah, debu dan istana, hati dan orang-orang lain, tawanan perang yang sombong, saling memandang diam-diam, menggelengkan kepala dan mendesah, "Hei, ikuti jalan ini, takut itu benar-benar akan menjadi gila." Itu bahkan lebih suram di kehampaan di sekitar pasukan besar. Jika Ye Xuan menekan Xiao Yaozi, mereka sudah siap secara psikologis. Bagaimanapun, ada preseden antara Peri Yingxia dan kilat spiritual Ye Xuan bukanlah yang pertama kali. Efeknya jelas bagi semua orang. Semua orang diam-diam menyimpan hati mereka, jadi Xiao Yaozi hampir ditekan, dan bintang-bintang tidak terkejut. Kesedihan berdarah merah begitu dikalahkan sehingga dia dipukuli dan melarikan diri, tetapi mereka tercengang. Benar-benar tidak bisa berkata-kata, itu adalah irama kekalahan. Aku sudah dipukuli, dan para prajuritnya. Sama, kehilangan dia juga merupakan ide yang bagus untuk mengatakan bahwa rubah yang lebih muda dan para prajurit adalah suatu kebajikan. Begitu baik, hahaha, ya, satu-satunya perbedaan adalah bahwa penghitung gyro dan prajuritnya adalah topi bodoh. Mereka menyusut dalam selusin, dan mereka berlari dalam kontraksi. Itu sangat berharga, pisau darah iblis. Sungguh menakjubkan, tingkat yang sama dengan para dewa, tetapi juga dari para leluhur, benar-benar dipukul olehnya untuk melarikan diri, sehingga rubah itu benar-benar menakjubkan, tetapi di dunia untuk memperbaiki pegangan sehingga bila ajaib, pertempuran sampingan juga dapat menangkap sumber pembunuhan yang disimpan di dewa-dewa lain, itu melawan langit. Pembunuh yang tak terkalahkan seperti ini, siapa yang berani mengorbankan senjata ajaib untuk bertarung dengannya? Tabrakan adalah irama dihisap sejumlah kecil sumber pembunuhan. Lebih dari beberapa senjata ajaib akan dihapuskan. Terlalu tak tahu malu, terlalu kejam, tapi aku sangat menyukainya untuk Mao Laozi. Pembunuh seperti itu, jika aku dapat menanganinya, irama yang tak terkalahkan, begitu pengorbanan, lawan tidak dapat membuang senjata ajaib, segera semua dikumpulkan, seperti anti serigala, menonton semua kesenangan. Terlalu tepat, itu bukan bilah yang buruk, apakah itu serigala? Itu serakah dan ganas. Itu menakjubkan. Dunia luar lumpuh, dan medan perang di udara di dalam Senong Ding sunyi saat ini. Xiao Yao masih mandek di kehampaan di luar 100 mil, gambarnya tak tertahankan, menggertakkan giginya, dan berteriak pada Ye Xuan, tetapi dia tidak terus terburu-buru. Perang ini tidak dapat dilanjutkan. Cara pihak lain terlalu tak tahu malu. Ada kilat tak terlihat di kepala, dan prajurit yang dingin itu menghancurkannya. Kepala prajurit itu bahkan lebih tak tertahankan, dan dua konfrontasi hanyalah kasusnya. Menghisap sedikit waktu, sebelum kita menemukan solusi, ini jelas merupakan ritme yang lebih mati. Bagaimana, apakah kamu mengambilnya? Jika sudah dihidangkan, langsung mengaku kalah lo. Melihat bara api yang berkobar-kobar di sisi lain, dadanya naik turun, jelas sudah hampir meledak, tapi tidak meneruskan tembakannya. Ye Xuan melambaikan tangan dan menyimpan darah iblis itu, menunjuk ke arah kehampaan di sini, dengan bangga bersumpah mengenai niat Ye Xuan untuk mengakui kekalahan. Orang luar tidak tahu, tetapi Xiao Yao dapat dimengerti, termasuk Peri Yingxia yang berada di kejauhan puncak gunung. Setelah mengaku, itu mewakili kegagalan untuk mengakui kekalahan dalam misi kompetisi sistem ini, bersedia menanggung kekalahan. Apa yang akan hilang pada saat itu bukan hanya toko pertukaran sistem untuk membayarnya, tetapi juga pertukaran barang tertentu untuk pihak lain, termasuk semacam peluang dan penciptaan di masa depan. Meskipun Ye Xuan atau Peri Yingxia, termasuk Xiao Yaozi, tidak tahu sistem parasit yang menjadi parasit di tubuh mereka, dan pertumbuhan serta evolusi hingga akhir, apa tujuan akhirnya. Tetapi tidak ada yang mau melangkah ke langkah itu, sistem yang diparasit dalam tubuh dicap oleh sistem lain untuk mewakili kode sumber afiliasi, sehingga terlalu pasif. Tidak peduli situasi apa yang akhirnya akan menyapa di masa depan, pencapan bawahan ini akan menjadi siku, yang merupakan bahaya tersembunyi. Oleh karena itu, jika tidak perlu, Xiao Yao tidak akan pernah bisa dengan mudah mengakui kekalahan. Sebelum Peri Non Yingxia tidak dapat menahan diri untuk tidak disiksa oleh Ye Xuan di depan umum, tidak akan mudah untuk mengendur. Namun, langkah ini jelas tidak berguna bagi Xiao Yao. Salah satu pria dan kakek yang hebat, apalagi kejang-kejang. Diperkirakan bahwa menghancurkan celananya dan mengambil pisau ke atas mungkin tidak membuatnya menyerah. Terlebih lagi, masih ada sepasang rintangan yang konyol dan berat di kaki orang-orang. Para dewa memang luar biasa.
Mereka benar-benar dapat melakukan teleportasi di ruang dalam Sennomding, dan bahkan mengabaikan keterbatasan domain internal tripod ini. Kata-kata yang dilebih-lebihkan, jika orang ingin pergi, Yesuan tidak bisa berhenti, menepuk kentut bisa pergi jauh. Memikirkan hal ini, Yesuan tiba-tiba merasakan sakit kepala. Pihak lain tidak mengakui kekalahan, jangan katakan bahwa tidak ada cara untuk saat ini, bahkan jika ada, dapatkah Anda menangkapnya? Orang ini hanyalah lumpur, tetapi dia tidak bisa mengalahkannya. Terlalu sulit untuk menghadapinya. Di bawah kesedihan, alis Yesuan sedikit berkerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam depresi. Pada saat ini, Xiao Yaozi dalam kekosongan 100 mil, tetapi mencibir dengan keras, menyingkirkan. Sebenarnya, saya sangat baik untuk mengatakan ini, Ling Huchong, Anda harus mengangkat tangan dan menyentuh, wajah itu masih hilang. Menurut Dewa, jelas bahwa Anda adalah orang yang tepat. Berbicara tentang ini, Ling Huchong mencibir, dan berkata, meskipun perang ini telah berakhir dengan tergesa-gesa, apakah Anda benar-benar mengalahkan dewa? Dewa-dewa ini tidak rusak, tetapi cara Anda terlalu jahat, bahkan para dewa juga merupakan kebajikan, dewa belum memikirkan tanggapan, jadi gencatan senjata sementara. Begitu dewa memikirkan jawabannya, itu pasti akan menekanmu. Satu-satunya kekhawatiran dewa adalah kamu takut tidak akan bisa menunggu sampai saat itu. Begitu leluhur perang surgawi kembali, kamu akan ditekan. Petik 2. Kuali Senong milikmu juga merupakan harta karun kuno, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak difokuskan pada harta karun energi Fa, tetapi pemurnian obat, dewa dan peri Yingxia dapat masuk. Kamu pikir orang tua yang pergi berperang itu, teman-teman, tidak akan masuk. Bahkan jika mereka memanfaatkannya sebelum mereka kembali, tidak ada kesempatan sekarang. Pasukan besar di luar dinasti telah dilarang sepenuhnya. Tidak seorang pun dapat pergi tanpa dewa. Petik 2. Itu adalah peri Yingxia. Meskipun dia dapat dengan mudah memasuki kuali Senong milikmu, sama sekali tidak mudah untuk keluar dari perangkap, tetapi itu akan menghabiskan banyak biaya. Jangan lupa bahwa ada banyak pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di udara, dan kamu tidak akan bisa keluar dari udara saat kamu telah menghabiskan kekuatanmu. Serangan yang tak ada habisnya telah tertutupi. Jadi, kali ini, kamu tidak berdaya apapun yang terjadi. Dalam hal ini, lebih baik langsung menerima kekalahan. Di penghujung hari, Xiao Yaozi akhirnya mengatakan inti dari wacana ini, dan wajahnya perlahan-lahan mereda, dan nadanya lebih lembut, bagaimanapun, kamu akhirnya tidak dapat melarikan diri atau ditekan. Hari ini kamu dan aku jika kamu dapat bertemu satu sama lain dan bertarung, itu dapat dianggap sebagai takdir. Kamu akan mengakui kekalahan. Apa hubungan antara yang benar dan dewa sebelum jatuh? Adikmu sudah menikah. Siapa yang mengatakan bahwa Laozi akan dihancurkan dan direndahkan? Yesuan mendengarkannya. Untuk waktu yang lama, anak ini ingin menjadi murah, dan dia ingin menggunakan kata-kata untuk meyakinkan Yesuan untuk menerima hidupnya. Senyum yang dalam seperti ini, Hu Yexuan, adalah yang paling tidak senang, dan segera menjadi marah. Dia mengangkat jarinya ke Xiao Yao yang berada ratusan mil jauhnya. Dia berkata, tidak tahu malu, saya ingin mengambil keuntungan dari kemurahan hati Laozi. Itu masih sangat bagus. Bahkan jika pertemuan dengan Perang Dunia Pertama adalah kisah kentut anjing, Tuhan sekarang sangat curiga pada burung nasar mana yang Anda hindari dari kuil. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa tertipu oleh panji kebaikan? Engah. Di kejauhan, wajah Xiao Yao hancur menjadi saus ungu, dan hampir marah untuk menyemprotkan darah. Namun, kata-kata Yesuan belum selesai. Pada saat ini, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku mendongak dan melirik tirai cahaya perak di langit. Aku mengedipkan sedikit noda halus di tengah ambang jendela, dan melihat istana di bawah tanah, dan berkata, hei, nama keluarga istana, bagian atas topeng yang rusak telah dilepas, bagian luar seukuran Raja Tua 8 mengintip begitu lama, seharusnya membiarkan orang beristirahat, mata bebas mata panjang. Ketika wacana ini diekspor, itu adalah suara mendesis di luar pasukan besar. Semua orang diubah menjadi Wang Ba olehnya. Yang besar adalah Raja Besar, yang kecil adalah Raja Kecil. Adapun yang lama, 8 tua. Mulut ini terlalu beracun, dan kelompok itu berkumpul di sini. Ini adalah acara besar pertemuan Feng Yun. Apa sekarang? Apakah Wang Ba ada pertemuan? Ini tidak bisa ditoleransi. Dalam dengkuran, semua bintang yang kuat ingin mencoba.
Mereka ingin memasuki pasukan yang terperangkap, hanya ketika orang-orang di dalam keluar, mereka segera melampiaskan amarah mereka. Bagaimanapun, Raja Rubah tiba-tiba meminta istana untuk menarik kembali bola kristal dari hukum, dan akan ada beberapa tindakan. Jika tidak ada kecelakaan, kebanyakan dari mereka akan melarikan diri. Untuk semua ini, Yesuan tidak tahu. Pada saat ini, setelah melihat istana secara tidak sengaja menarik tirai cahaya perak langit, dia terus mengambil lagi, bukankah di luar ada pasukan besar? Tidak di matamu, jika kamu ingin pergi, kamu dapat melakukannya kapan saja. Petik 2. Aku benar-benar berpikir bahwa sepatu bot yang rusak di kakimu dapat mengabaikan kekuatan hukum terlarang. Tuan kecil ini memiliki cara yang sama, dan tidak perlu bergantung pada senjata ajaib, tetapi apakah kekuatan magis yang dia kuasai, lebih ajaib dan cepat? Tidak percaya, bagaimana kalau bertaruh? Kamu ingin menjadi murah, dan kamu tidak bisa melakukannya dengan mau. Tetapi tuan kecil ini cerdas dan jujur. Ini tidak seperti kamu mencoba yang terbaik. Ini terutama untuk menggunakan konspirasi. Itu tergantung pada apakah kamu berani mengambilnya. Berbicara tentang ini, Yesuan menyeringai dan tersenyum, dan menyipitkan mata ke arah Xiao Yaozi. Lalu dia berkata, bagaimanapun, kamu dan aku harus memutuskan pemenangnya. Karena pertempuran ini tidak dapat dilanjutkan lagi, bagaimana perjanjian perjudian untuk menang atau kalah? Petik 2. Kamu tidak yakin bahwa kamu dapat masuk dan keluar dari barisan besar dengan sepatu botmu yang rusak di bawah kakimu. Apakah itu ke dalam situasi yang tidak berpenghuni? Dewa akan bertaruh denganmu, lihatlah kamu dan aku, setelah mereka berdua keluar, bagaimana mereka bisa bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Gerakan yang lambat adalah kekalahan, hasil dari tubuhmu sendiri dan tubuhku, untuk diidentifikasi.